Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kesehatan. Materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan sejarah pada zaman purba, kemudian sejarah pada zaman modern, dan sejarah pendidikan kesehatan yang ada di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan sejarah pada zaman purba, terkait dengan pendidikan kesehatan, bahwa kegiatan pendidikan kesehatan ini telah ada sejak zaman purbakala. Namun kegiatan pendidikan kesehatan ini belum tersusun di dalam bentuk kurikulum yang seperti sekarang atau modern. Pengalaman manusia berkaitan dengan penyakit kemudian disimpulkan dan disusun teori-teori mengenai macam-macam dari penyakit, sebab-sebabnya, gejala-gejalanya, dan bagaimana teknik pengobatannya. Dan ini didasarkan dari pengalaman manusia tentang penyakit itu sendiri. Kemudian bentuk pencegahan ini berupa upaya kegiatan pendidikan kesehatan yang itu dilakukan untuk diri sendiri maupun dilakukan oleh keluarga. Perkembangan pendidikan kesehatan pada zaman purba ini dapat dilihat dari gambaran relief bersejarah di berbagai tempat sejak zaman kira-kira 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, seperti pada zaman Mesir kuno, kemudian Babylon, Syria, di Persia, Tiongkok, Yunani, Romawi kuno, dan lain sebagainya. Di zaman setelah Masehi, ketika muncul agama Islam, di sana ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan contoh kegiatan pendidikan kesehatan seperti adanya anjuran untuk melakukan gosok gigi ya, dengan menggunakan siwak, kemudian adanya anjuran atau aturan untuk menutup aurat dengan kain atau pakaian. Kemudian ada juga anjuran ajaran berkaitan dengan bagaimana memakan makanan yang bergizi tinggi, dan di antara yang lain telah tertulis di dalam kumpulan hadis Nabi yang tertuang dalam kalimat kebersihan sebagian dari iman. Ini menjadi salah satu bentuk pendidikan kesehatan ya pada zaman purba, tetapi di zaman setelah Masehi. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya dalam menjaga kebersihan untuk kesehatan, bahkan ini dianggap sebagai bagian dari perintah di dalam agama Islam. Kemudian pada zaman modern, pembahasan yang kedua dimulai di tahun 1850, Samuel Sartok mencoba untuk memperkenalkan program pendidikan kesehatan secara lebih formal untuk masyarakat di Amerika Serikat. Samuel menyusun pelajaran pendidikan kesehatan untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Amerika Serikat. Berjalan dengan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat, maka disiplin ilmu ini menjadi bagian kegiatan dari kesehatan masyarakat. Yang kemudian pada tahap selanjutnya, pendidikan kesehatan ini makin bertambah penting ya, sesuai dengan makin bertambah pentingnya program-program kesehatan masyarakat yang ada. Bukan hanya karena kebanyakan dari program kesehatan masyarakat yang semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, arti dari pendidikan kesehatan ini belum begitu nyata,
masih banyak kegiatan pendidikan kesehatan yang kadang-kala memerlukan campur tangan undang-undang dan atau peraturan-peraturan untuk mendukungnya. Jadi pelaksanaan dari kegiatan pendidikan kesehatan ini memang tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya, tanpa adanya undang-undang gitu ya, atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendidikan kesehatan yang dianjurkan. Kemudian pada tahun 1951 didirikan lembaga internasional dalam rangka untuk mendukung terlaksananya pendidikan kesehatan di Paris yang disebut sebagai The International Union for Health Education. Kemudian kegiatan pendidikan kesehatan dalam bentuk pendidikan ini bisa berupa ilmu dan juga praktek di lapangan yang ini semakin lama semakin maju perkembangannya. Pada tahun 1960 pertama kali diakui sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan berdiri sendiri, yang ini ditandai dengan berdirinya The School Health Education Study yang pertama kali berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1961. Jadi ada perkembangan lebih fokus lagi gitu ya, bukan hanya sebagai bagian dari program, tetapi kegiatan pendidikan ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang terpisah dan berdiri sendiri. Bagaimana kemudian sejarah di Indonesia? Jadi untuk pendidikan kesehatan di Indonesia dari catatan sejarah pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan kesehatan ini secara formal tidak tampak jelas adanya kegiatan. Satu-satunya kegiatan yang dapat dicatat yang dilakukan oleh Dr. J. Hedrick gitu ya, dengan programnya Rural Hygiene Work yang ini dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa pada tahun 1924. Kemudian pada masa pendudukan Jepang dan pada awal kemerdekaan, pendidikan kesehatan ini juga tidak banyak dilakukan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 dilakukan berbagai kegiatan pendidikan kesehatan yang ada di Jakarta yang dirilis oleh Profesor Mukhtar ya, dan pada tahun 1960 ketika Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 berhasil dirumuskan, maka program pendidikan kesehatan ini mulai menemukan bentuknya. Jadi bisa dilihat nanti pada pasal 3 ayat 2 gitu ya, yang kemudian pemerintah mulai mencanangkan pentingnya menggerakkan masyarakat dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pemeliharaan dan perlindungan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan ini amatlah penting. Sehingga disinilah kemudian pendidikan kesehatan ini menjadi salah satu program kesehatan yang kemudian di Departemen Kesehatan ada badan khusus yang mengelola pendidikan kesehatan yang awalnya berada di Direktorat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang bernaung di bawah Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat ya. Yang kemudian pada abad 21 dicanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi adanya paradigma baru di bidang kesehatan, yaitu paradigma sehat. Yang sebelumnya kita mengenal paradigma sakit ya, di mana pada paradigma sehat ini pelaksanaan kini di bawah koordinasi Direktorat Promosi Kesehatan yang bernaung di bawah Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nah, paradigma sehat ini adalah bagaimana kesehatan masyarakat ya dapat ditingkatkan dengan kita lebih memfokuskan gitu, kepada orang-orang yang sehat, bukan hanya pada orang-orang yang sakit, sehingga fokus utama adalah pada masyarakat. Baik,
Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sejarah pendidikan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.